Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita akan memasuki pembelajaran self mastery, materi pembelajaran integritas kepemimpinan yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan nanti juga dengan Pak Suwaryoto dan Pak Madum. Kemudian ini adalah pembelajaran PKN 2 tahun 2020. Baiklah, bahwa sesuai dengan Perkala nomor 2009 tahun 2019 nomor 312 bahwa tujuan pembelajaran dari materi integritas kepemimpinan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menyusun strategi organisasi dan penegakan integritas. Kemudian indikator pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kemudian memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menjelaskan penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Oleh karena itu, nanti akan kita bagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama tentang kebijakan, yang kedua tentang hambatan, yang ketiga tentang strategi. Sebelum kita menginjak kepada materi yang terkait dengan integritas kepemimpinan, perlu kita lakukan coba introspeksi pada diri sendiri bahwa mengapa kok saya ada di sini? Siapa saya? Apa tujuan kita? Kemudian oleh karena itu, bahwa apa yang kita cari? Apakah kita ingin sukses atau bahagia? Ternyata bahwa kaya harta tidak selalu membuat bahagia. Oleh karena itu, dalam melihat kepada pengendalian diri, bahwa kita perlu mencoba melihat pada diri kita sendiri, mengosongkan diri kita sendiri, hakikat manusia. Siapa sih manusia itu? Manusia adalah seorang yang monodualis, artinya di samping manusia ciptaan Tuhan, tapi juga dirinya sendiri. Kemudian juga manusia itu juga monopluralis, mana di samping dirinya sendiri dia juga berada pada lingkungannya sendiri. Dan oleh karena bahwa sekalian, dalam kaitannya untuk menuju kepada kebahagiaan itu, kita tidak cukup hanya pada kekayaan yang untuk memenuhi yang sifatnya duniawi, tetapi juga yang sifatnya kerohani. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kedua-duanya itu mesti harus sejalan dan harus seimbang. Dan itulah barangkali yang memerlukan pengendalian diri. Karena dengan melakukan pengendalian diri atau self-mastery itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baiklah Bapak dan sekalian, selanjutnya, ternyata kekayaan itu tidak menjamin bahwa orang itu akan bahagia. Sebagai contoh adalah Christina Onassis, di mana dia itu mendapatkan kekayaan dari warisan orang tuanya, dari Onassis, yang begitu berlimpah, tetapi dalam kehidupannya ternyata dia tidak mengalami ketenteraman dan kebahagiaan. Dia menikah selama 4 kali dalam hidupnya, bahkan dia merasa kesepian di tengah berlimpahnya hartanya. Dan akhirnya justru beliau itu bunuh diri yang mengenaskan di apartemen pribadinya di Argentina. Bapak sekalian, oleh karena itu bahwa sebetulnya kunci atau landasan kita mendapatkan kebahagiaan itu adalah kita bersyukur. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita itu bahagia. Oleh karena itu, marilah kita memberikan senyuman kepada orang lain, kita memberikan rasa sejuk pada orang lain agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita
merenung sejenak tentang integritas kepemimpinan. Apa itu integritas kepemimpinan? Mengapa integritas kepemimpinan? Dan bagaimana menegakkan integritas kepemimpinan. Nah, integritas kepemimpinan. Mengapa integritas? Integritas sendiri adalah mengerjakan sesuatu meskipun orang yang benar ya, meskipun orang lain itu hanya sekedar melihat. Kemudian juga berkatanya itu jujur, berpikirnya itu ikhlas, kemudian bertindak dengan cara-cara yang berintegritas. Sehingga dengan integritas itu akan bisa membangun kepercayaan, bisa memiliki nilai pengaruh yang tinggi, bisa menetapkan standar yang tinggi, kemudian bisa menghasilkan reputasi, bukan hanya sekedar pencitraan. Kemudian juga bisa mengeterapkan pada diri sendiri sebelum mengeterapkannya kepada orang lain. Kemudian membuat kita dapat dipercaya, kemudian akan menjadi prestasi yang sulit untuk diraih. Oleh karena itu, Bapak sekalian, pentingnya integritas dalam kepemimpinan itu agar supaya kita bisa mempengaruhi karena kita terlepas dari beban. Kemudian bisa memilih-milih mana yang prioritas. Kemudian yang paling penting dalam kepemimpinan itu adalah menegakkan integritas. Sehingga kita bisa membawa perubahan yang positif, bisa memecahkan masalah, bisa mendisiplinkan diri, kemudian bisa mengembangkan staf. Baik, selanjutnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Sebagai aparatur sipil negara, bahwa kita berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan, nilai dan kode etik profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil. Nah, di samping itu bahwa Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi disitu mengamatkan bahwa integritas di situ diartikan sebagai konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan, langsung, dan pemangku kepentingan. Kemudian menciptakan budaya etika yang tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Dalam posisi pejabat tinggi pratama, kita masuk pada integritas level yang keempat, di mana integritas level yang keempat di sini adalah indikatornya mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Indikator berikutnya adalah bahwa menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mengetahui nilai, norma, etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Kemudian berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tatanan lingkungan kerja setingkat instansi maupun ada risiko, meskipun ada risiko. Dampak dari perilaku disintegritas dari aparatur sipil negara akan menghasilkan suatu potret bangsa yang saat ini, karena merupakan akumulasi yang bertumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Perbedaan kaya dan miskin yang semakin lebar, moral politik yang rendah, konflik sosial dan politik, inefisiensi birokrasi, dan korupsi yang merajalela sebagai akibat dari integritas yang rendah. Kemudian ternyata potret itu tadi terkait dengan persoalan bangsa, persoalan negeri ini, yaitu karena etika dan integritas. Sehingga terjadi korupsi ada di mana-mana. Dan akibatnya bahwa
yang ditunjukkan dengan adanya jumlah pengaduan integritas ASN yang meliputi berbagai aspek. Pertahanan, hukum, kepegawaian, pelayanan masyarakat, korupsi, kemudian tata laksana pemerintah, kemudian juga data tentang rekapitulasi PNS yang terlibat Tipikor. Ternyata Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama itu mendapatkan posisi yang tertinggi di samping pada kementerian-kementerian dan lembaga yang lain, termasuk di dalamnya di sini ada legislatif dan eksekutif dan yudikatif. Bahkan masyarakat sendiri terlibat di dalam praktek tindak pidana korupsi. Nah, kemudian juga ternyata dari 180 negara yang disurvei tentang persepsi korupsi, indeks persepsi korupsi tahun 2019 untuk Indonesia di lingkup ASEAN, kita berada pada posisi yang di tengah dengan skor 40 dan menduduki ranking yang ke-85. Di bawah Singapura yang ranking 4, di bawah Brunei ranking 35, dan di bawah Malaysia ranking ke-51. Nah, kemudian dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kondisi realitas saat ini menunjukkan sinyal kuat adanya keterpurukan moral, etika, dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita mau berubah atau kita terlibas hingga kita mati? Oleh karena itu, masih adakah harapan? Dan oleh karena itu inilah pentingnya etika dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh itu, mari kita coba renungkan pentingnya etika dan integritas. Mengapa ada negara maju dan ada negara berkembang atau miskin? Apa bedanya? Perbedaannya adalah pada sikap perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-hari mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan yang baik. Prinsip-prinsip dasar kehidupan yang harus dipatuhi itu apa saja? Yang pertama, keyakinan diri untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menjunjung tinggi etika. Yang ketiga, menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang keenam, hormat pada hak orang atau warga lain. Yang ketujuh, cinta pada pekerjaan. Yang kedelapan, berusaha keras untuk menabung dan berinvestasi. Yang kesembilan, mau bekerja keras. Yang ke-10, maupun tepat waktu atau disiplin. Oleh karena itu, mungkin saudara sekalian bisa melihat kira-kira dari 10 item tadi, gimana yang paling utama. Dan tentunya masing-masing akan berbeda pendapatnya. Nah, ternyata di negara miskin, negara terbelakang, negara berkembang, hanya sebagian kecil masyarakat yang mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Tapi mayoritas itu tidak mematuhinya. Indonesia bukan miskin atau terbelakang karena kurang sumber daya alam atau karena alam yang kejam kepada kita. Tetapi kita terbelakang, miskin, karena perilaku kita yang kurang atau tidak baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi prinsip dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang memungkinkan masyarakatnya membangun ekonomi dan negaranya dengan baik. Oleh karena itu, apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan nilai-nilai, norma, hukum, aturan yang berlaku. Bisa juga dikatakan sebagai kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Dan intinya adalah menyelaraskan nilai pribadi dengan nilai organisasi. Ada yang mengatakan bahwa integritas juga kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis, keutuhan karakter moral, dan kejujuran. Nah,
Cirinya orang berintegritas konsisten antara nilai yang dianut dengan realitas tindakannya. Orang yang berintegritas akan bertindak konsisten dengan nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan atau profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Dalam konteks etika publik, integritas itu adalah dimensi tindakan dari etika publik. Dalam dimensi etika publik, niatnya seperti apa? Tujuannya apa? Yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Untuk mencapai tujuan melakukan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan tersebut, maka harus ada cara, modalitasnya. Caranya bagaimana? Melakukan pekerjaan secara akuntabel, transparan, dan netral. Sehingga akan menunjukkan suatu tindakan yang memenuhi kriteria integritas. Nilai-nilai integritasnya itu seperti apa? Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua keadilan. Yang ketiga kepedulian. Yang keempat kedisiplinan. Yang kelima tanggung jawab. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kerja keras. Yang kedelapan sederhana. Yang kesembilan keberanian. Itu 9. Nah, integritas bisa dikelompokkan ke dalam integritas individu maupun integritas organisasi. Integritas individu adalah sebuah kesatuan dan keselarasan antara pola pikir, pola sikap, pola perasaan, ucapan, dan perilaku terhadap nilai-nilai dengan hati nurani yang dilakukan dengan penuh kejujuran, komitmen, dan konsisten. Oleh karena itu, integritas individu menganut 3 aspek tadi, kejujuran, komitmen, dan konsisten. Kejujuran dalam hal ini adalah melakukan perbuatan atau pekerjaan secara jujur dan benar. Kemudian komitmen di sinilah melakukan atau berbuat sesuai dengan yang telah dijanjikan atau disepakati. Kemudian konsisten di sini adalah berperilaku sesuai dengan nilai, sikap, ucapan, dan perbuatan. Kemudian integritas organisasi di sini diartikan merupakan perpaduan dari adanya kompetensi, akuntabilitas, etika, dan adanya pengendalian penolakan terhadap korupsi. Akuntabilitas mengacu kepada kemampuan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan cek atau pertanggungjawaban mengenai apa yang telah dilakukan dan apa yang diungkapkan oleh organisasi, dan kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat pada tuntutan baik internal maupun eksternal. Kompetensi di sini mengacu kepada kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu tugas dan pekerjaan yang dengan baik dan benar. Jika organisasi tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka dianggap sebagai tidak berintegritas. Etika di sini dimaksudkan dengan berperilaku terhormat atau bermartabat sesuai dengan nilai dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, bahwa perilaku integrasi organisasi adalah aliansi dari akuntabilitas, kompetensi, etik, dan korupsi. Dengan demikian semakin tinggi integritas, maka korupsinya akan semakin rendah. Demikian juga sebaliknya. Nah, apa itu integritas kepemimpinan? Integritas kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan dalam pengambilan keputusan yang handal. Kemudian, bila dikaitkan dengan kode etik, integritas kepemimpinan adalah tindakan yang konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi.
Dalam perspektif pencegahan korupsi, integritas adalah keteguhan diri seorang aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun dari orang lain yang diduga terkait dengan jabatan publik yang dipegangnya. Apa itu pemimpin yang berintegritas? Pemimpin yang berintegritas bisa dilihat dari kondisi fisiknya, kemudian juga intelektualitasnya, kemudian ditinjau dari segi emosionalnya, kemudian ditinjau dari segi kepekaan sosialnya, sociability-nya, kemudian juga dilihat dari personality-nya, kepribadiannya, kemudian juga dilihat dari moral ability. Kemudian dari aspek fisik, maka berkaitan dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran, dan kerapian. Dalam aspek intelektual di sini, bagaimana bisa berpikir sistematis, faktual, konseptual, operasionalisasi konsep. Kemudian dari segi emosional, yang lebih banyak membahas tentang kemampuan kita untuk mengelola emosi pribadi dan emosi orang lain. Yang mencakup intrapersonal maupun interpersonal. Namun bahasanya dalam emotionality ini adalah bersifat internal. Kemudian kalau dari aspek sociability, lebih banyak bersifat aspek eksternalnya, yang mencakup kemampuan untuk memahami konteks atau situasi sosial di mana kita sedang berada, social awareness. Kemudian kepiawaian dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak atau social relationship management. Kemudian kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan hubungan antar manusia, social problem solving skill. Kemudian dari segi personality-nya terkait dengan bagaimana dapat memperbaiki kualitas diri. Kemudian bagaimana kesadaran diri tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian bagaimana usaha untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian dari moral ability-nya terkait dengan kesadaran diri untuk mematuhi norma, memegang prinsip, dan kerelaan untuk berkorban. Pemimpin yang berintegritas itu memiliki karakteristik patuh pada peraturan dan etika organisasi. Kemudian jujur, kemudian memegang teguh komitmen, kemudian bertanggung jawab, kemudian konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan, kearifan dalam membedakan yang benar dan salah, kemudian cirinya pemimpin yang berintegritas adalah 5C, yaitu berkarakter, kemudian berwawasan, memiliki konsep, terutama terkait dengan kebangsaan, kemudian kompetens, kemampuan untuk mengembangkan organisasi, memiliki connection, menciptakan jejaring kerja internal dan eksternal, kemudian memiliki komitmen, kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi. Nah, kemudian sikapnya bagaimana orang berintegritas, yaitu dare, berani mengambil keputusan dengan segala risiko. Yaitu punya mimpi, punya attitude, punya relasi, dan menjadi teladan.
Perilaku pemimpin yang berintegritas itu harus peduli, care, peduli terhadap situasi dan kondisi lingkungan organisasi yang terus berubah. Dengan ditunjukkan dengan komitmen, atensi, responsibility, dan antusiasme. Baik, inilah barangkali yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, silakan untuk menyimak dan untuk menghasilkan learning product pada setiap peserta PKN 2 ini dengan menyusun suatu narasi, kemudian nanti diunggah dalam diupload ke sistem, yaitu terkait dengan mengapa seorang pemimpin birokrasi perlu memiliki kemampuan mengelola diri. Apa yang Anda ketahui tentang integritas, mengapa integritas dibutuhkan oleh penyelenggara negara, apa yang Anda ketahui tentang integritas pemimpin birokrasi level 4, apa yang Anda ketahui tentang dimensi etika moralitas terkait dengan integritas organisasi. Kemudian yang keenam, kemampuan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sekian, kemudian nanti akan kita lanjutkan kepada sesi yang berikut.